Perkenalkan, nama saya Yesika Borusilalahi dengan NIM 2103061138 dari Prodi Peternakan kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Pada video kali ini, saya akan menjawab 7 pertanyaan mengenai metabolisme dari praktikum biokimia. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, proses pencernaan karbohidrat pertama sekali terjadi di dalam mulut. Proses pencernaan karbohidrat ini dibantu oleh kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini akan membasahi pakan untuk mempermudah proses penelanan amilase saliva atau proses awal pencernaan pati untuk mencerna karbohidrat. Pati atau BTEN merupakan sumber utama energi bagi hewan monogastrik. Sedangkan karbohidrat dalam bentuk serat kasar akan dilanjutkan ke organ-organ saluran pencernaan akhir. Pencernaan karbohidrat pada ruminansia pertama sekali terjadi di dalam rumen. Karbohidrat yang dicerna pada ruminansia berupa serat kasar atau selulosa. Serat kasar atau selulosa ini merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia. Karbohidrat difermentasikan oleh mikroba-mikroba yang terdapat di dalam rumen yang kemudian akan diubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini kemudian akan diubah lagi dan berubah menjadi asam lemak terbang atau VFA, karbon dioksida dan juga amonia. Yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai dengan produk akhir. Hati adalah tempat proses metabolisme di mana terjadi proses regulasi, penyimpanan, dan juga membentuk glukosa. Hati sebagai tempat terjadinya metabolisme karbohidrat memiliki beberapa proses. Yang pertama adalah mensintesis glikogen menjadi glukosa atau disebut juga sebagai proses glikogenesis. Yang kedua adalah pemecahan glikogen untuk mempertahankan kadar gula darah atau glukosa pada saat makan. Proses ini dinamakan sebagai proses glikoneolisis. Yang ketiga adalah proses pembentukan glukosa dari bahan yang bukan merupakan karbohidrat. Proses ini disebut dengan proses gluconeogenesis. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat yang terjadi di dalam hati ini berupa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Proses pencernaan protein pada unggas dimulai pada saat pakan dihancurkan dan dimasukkan ke dalam ventrikulus atau lambung. Pencernaan akan dimulai pada saat terjadi kontraksi otot pada proventrikulus yang akan mengaduk dan mencampurkan makanan dengan enzim-enzim yang terdapat di dalam ventrikulus seperti enzim HCl dan pepsinogen. Enzim HCl dan pepsinogen ini kemudian akan diubah lagi menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, peptida, protease, dan juga pepton. Proses pencernaan protein umumnya terjadi di dalam usus. Usus memiliki mukosa usus. Mukosa usus ini terdiri atas jaringan otot polos, jaringan epitel, dan epitel kolumnar. Jaringan epitel juga memiliki yang namanya sel goblet. Sel goblet ini akan menghasilkan lendir yang sekresinya akan membantu dalam proses penghalusan pakan. Di dalam mukosa terdapat banyak vili yang mengandung banyak pembuluh darah dan juga pembuluh limfa kecil. Pada jaringan epitel terjadi penyerapan air dan nutrisi pakan, sedangkan pada vili terjadi proses penyerapan asam amino. Yang kedua adalah proses pencernaan protein yang terjadi pada ruminansia. Asam amino berasal dari protein mikrobia yang terdapat di dalam rumen dan juga berasal dari protein pakan yang tidak dapat terdegradasi di dalam rumen. Asam amino yang berasal dari mikrobia ini
bisa mencapai 40-80% dari total keseluruhan asam amino yang terdapat di dalam tubuh. Protein dan non-protein nitrogen atau NPN ini kemudian akan masuk ke dalam rumen dan mengalami yang namanya hidrolisis. Hidrolisis ini dibantu oleh enzim proteolitik. Setelah itu akan diubah menjadi oligopeptida dan juga asam amino. Kemudian oligopeptida dan asam amino ini akan diubah lagi dan menghasilkan asam lemak terbang, karbon dioksida, metana, dan juga amonia. Amonia ini kemudian akan digunakan lagi oleh mikrobia yang terdapat di dalam rumen untuk sintesis protein. Pertanyaan keempat yaitu, jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati itu terjadi setelah protein berubah menjadi asam amino. Di dalam hati akan terjadi proses deaminasi asam amino untuk digunakan sebagai sumber energi. Kemudian akan ada pembentukan nukleum untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh. Lalu akan membentuk plasma protein dan akan membentuk asam amino non-esensial. Kelima, yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Sebagian besar pakan yang dimakan oleh monogastrik mengandung trigliserida dan sisanya mengandung fosfolipid dan juga gliserol. Ketika lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa yang ada di dalam duodenum akan memperlambat sekresi getah pencernaan dan juga memperlambat proses pengadukan yang dibantu oleh hormon yang namanya enterogastrik. Kemudian lemak yang diemulisi oleh getah empedu ini akan dipecah lagi oleh esterase sehingga akan memutuskan ikatan ester antara asam lemak dan juga gliserol. Lemak ini kemudian akan mengemulasi partikel lemak menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian akan dipecah lagi oleh enzim lipase pankreas dan diubah menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak terbang, dan juga gliserol. Proses penyerapan lemak dilakukan dengan mengikat garam empedu. Garam empedu ini kemudian dilepaskan di dalam sel mukosa dan dimanfaatkan oleh asam lemak dan juga gliserol untuk bersatu dan bergabung dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid ini kemudian akan distabilkan bersamaan dengan protein dan disalurkan ke dalam sistem getah bening yang kemudian akan disalurkan lagi ke dalam darah. Kemudian adalah pencernaan lemak yang terjadi dalam proses ruminansia. Proses pencernaan lemak pada ruminansia terjadi di dalam rumen. Pertama adalah hidrolisis. Pada proses hidrolisis ini, ikatan-ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan juga glikolipid akan dipecah oleh bakteri-bakteri atau mikrobia yang ada di dalam rumen. Hasil dari proses hidrolisis ini berupa asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa. Proses yang selanjutnya, proses yang kedua adalah proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi ini terjadi pada asam lemak tak jenuh yang merupakan hasil dari proses hidrolisis. Asam lemak tak jenuh ini kemudian akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa dan diubah menjadi asam lemak terbang atau VFA. Yang keenam yaitu jelaskan proses metabolisme lemak yang terjadi di dalam hati.
Proses metabolisme lemak yang terjadi di dalam hati itu meliputi yang pertama, oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi ke fungsi tubuh lainnya. Yang kedua adalah untuk sintesis kolesterol, fosfolipid dan juga sebagian besar lipolipid. Yang ketiga adalah sintesis lemak yang berasal dari protein dan juga karbohidrat. Umumnya hampir semua lemak akan diserap di dalam sirkulasi limfa yang berupa kilomikron, yaitu gabungan dari trigliserida, fosfolipid, dan juga lipolipid. Kilomikron ini kemudian digunakan dan disalurkan oleh pembuluh limfa sehingga dapat menyatu ke dalam sirkulasi sistematik. Kemudian trigliserida ini akan diubah lagi menjadi asam lemak dan gliserol yang dibantu oleh enzim kapiler hati dan akan didistribusikan lagi ke seluruh tubuh melalui kapiler. Pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik pada ternak unggas ataupun ruminansia. Yang pertama adalah hubungan antara metabolisme karbohidrat dan juga metabolisme lemak. Hubungan antara keduanya yaitu terletak pada produk akhir pencernaan lemak yang akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, di mana akan terjadi reaksi antara glukosa dan juga asam pirufat. Pada saat yang bersamaan, maka hasil dari atau produk akhir dari proses pencernaan lemak ini juga akan mengalami oksidasi dalam bentuk asam lemak. Yang terakhir adalah hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Yang pertama, amino akan diubah dengan asam pirufat dan masuk ke dalam metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino yang ketogenik akan diubah menjadi asetil-CoA dan akan masuk ke dalam metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino yang non-ketogenik dan non-glikogenik akan dideaminasi langsung dan masuk ke dalam proses siklus Krebs. Dari tiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa protein dapat menghasilkan energi berupa ATP, karbon dioksida dan juga air sama halnya seperti karbohidrat. Demikianlah video praktikum saya pada kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.